KUHP yang baru sekarang KUHP ini. yang baru. Terus dibuktikan. Misalnya itu ada akibat, itu semua dibuktikan. Nah kemudian belum tentu orangnya dipidana. Sekalipun memenuhi sifatnya melawan hukum, Belum tentu itu orangnya dipidana. dihukum. Oh. Jadi itu soal kedua. Jadi Hmm. soal pertama adalah terpenuhi dulu unsur-unsurnya. Kalau ancaman pidananya di bawah 5 tahun dan dia first offending, baru pertama kali melakukan tindak pidana, atau umurnya sudah di atas 75 tahun, kalau bisa ya jangan penjara, bisa diganti dengan pengawasan atau denda atau kerja sosial. Kembali lagi dalam RBA Talk, tamu kita yang sangat kompeten, ya, yang ikut juga di dalam pembicaraan, ya, mulai dari perencanaan, pembahasan sampai kemudian diundangkannya, ya, KUHP yang baru. Ya. Kata baru itu perlu disebut juga karena namanya sama, yang lama juga namanya KUHP. Tapi ini ada nomornya, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tamu spesial kita membahas ini, Profesor Dr. Topo Santoso, Dekan Fakultas Hukum UI periode 2013-2017. Jadi nggak boleh disebut mantan ya, apalagi bekas gitu ya. Memang sih kurang elok juga kan gitu. Jadi karena ada periodenya yang sekarang banyak menulis, ya. Dan tadi ada 3 buku, ya, yang saya sampaikan itu tadi. Itu anotasi KUHP, ya, KUHP nasional. Katanya ada dibajak ya bukunya ini. Ya, udah banyak di Indonesia pembajakan. Mungkin lebih banyak dari aslinya. Dari aslinya ya. Jadi berarti melanggar salah satu pasal dong di dalam KUHP ini. Kemudian asas-asas hukum pidana tadi atau sebelumnya pernah dibicarakan, ini yang penting sekali ya karena keseluruhan ya hukum pidana nasional itu, dan kemudian yang ketiga hukum pidana suatu pengantar komplit lah ya. Jadi kalau belajar hukum satu paket lah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang buku ke-1 ya. Sekarang kita akan membahas buku kedua karena KUHP yang baru ini hanya 2 buku ya, berbeda dengan sebelumnya di mana ada 3 buku, yaitu ketentuan umum, kemudian kejahatan dan tentang pelanggaran. Jadi dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran, sementara dalam KUHP baru ini tidak dibedakan. Sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa overkriminalisasi, ya, tapi ternyata tidak, lebih berkurang. Ya, walaupun di dalam KUHP yang baru ini ada undang-undang khusus internal dari 5. Iya. Tipikor, narkoba, terorisme, TPPU, dan Pelanggaran HAM berat, tindak pidana HAM berat. pelanggaran berat ya. Berkurang, jadi tidak betul ya negara ini mau lebih kejam ya dibandingkan kolonial, itu salah. Tapi pedomannya, tuntunannya yang pajak Bertambah. dan itu supaya tadi antara lain overcrowding itu kan bisa karena ada pedoman pemidanaan, ada pemidanaan, pidana dan tindakan itu kan ya di dalam ajaran di sana. Nah sekarang saya mau fokus kepada buku kedua nih. Berapa nih pasalnya sekarang? Ya, kalau buku 2 Yang nggak hafal sih berapa kita pas. lihat ya. Mulai dari 188, Oh, karena 187 itu pasal terakhir dari buku 1. Pasal tindak pidana itu di buku 2 mulai 188, tindak pidana keamanan negara, sampai di 5, nah ini menarik. Tindak pidana khusus itu bab 35, terakhirnya adalah pasal 612 dari 188 sampai 612 itu tindak pidana. jadi artinya 400 sekian lah ya. Ya 400 sekian ya. Bandingkan kalau KUHP lama itu ya, Dari 104 ya mulainya. sampai dengan 570 sekian ya kalau nggak salah. Jadi nggak betul karena dulu kan memang saya mengikuti ya respon orang ini negara itu
itu mau menghegemoni kekuasaan dengan cara kriminalisasi terhadap warga negaranya. Intinya kan gitu ya, over kriminalisasi. Ternyata nggak betul ya. Apa yang spesifik? Tadi selain ada 5 kan itu ya, tindak pidana eksternal yang masuk ke internal yang disebutkan tadi, apa Iya. ini sekarang yang Tadi saya baru ya? ya, saya sedikit ulang ya Pak Luhut ya. Jadi kalau saya buat kategorinya 3. Pertama adalah bab 1 buku 2 sampai bab 33 buku 2. Jadi ada 33 bab. Itu adalah semua tindak pidana yang dulunya buku 2 dan buku 3. Dari KUHP lama, Buku 2 dan buku 3 KUHP lama. sesuai konsep rekodifikasi kan. Betul. Tapi diambil, tapi kemudian Diambil, dimodifikasi lah. dimodifikasi, sebagian dibuang, sebagian di format ulang dan sebagainya. Lalu sebagian juga diambil dari undang-undang di luar KUHP. 1 atau 2 pasal, berapa pasal dimasukkan. Juga sebagian dari baru, benar-benar baru. Misalnya contempt of court. Oh, yang kita sebut contempt of court, tapi Ya. kalau di sini adalah kejahatan Terhadap proses peradilan. Misalnya Oh itu. iya iya. Itu iya. dimasukkan. Itu baru Ya, ya. karena dulu kan ada rancangan undang-undang contempt of court, tapi Betul. tidak disambut. Tidak disambut. Ya karena memang saya antara lain juga selain Peradi ya, Ya. Dan organisasi advokat yang lain, contempt of court. Loh, yang harus dijaga wibawanya tidak hanya pengadilan dengan hakimnya kan gitu ya, tapi juga aparat penegak hukum yang lain kan begitu. Nanti saya akan bicara secara khusus tentang itu karena apa yang kami usulkan dan apa yang kami dengar itu setelah disetujui ternyata berbeda. Nah, ini sangat potensi untuk judicial review karena memang salah. Tapi nanti saya akan membahas itu kejahatan. Tapi bukan hanya contempt of court sih Pak Luhut, tapi juga misalnya mengganggu proses peradilan. Oh iya, ada beberapa misalnya merusak alat bukti. dan Kalau itu kan sebagainya. udah ketertiban lah secara umum. Nah itu ya. dimasukkan hal-hal yang baru termasuk Hal-hal ya. yang ya. Mungkin juga dari negara lain gitu kan, perbandingan dan sebagainya. Jadi itulah yang dimasukkan antara bab 1 sampai 33 di sini. Itu klaster pertama yang menurut saya klaster utama. Yang kedua adalah pasal 597 yang tadi saya sebut living law. Oh, oke. Nah itu klaster kedua. Ini dari saya ya, klaster Ya, ya, ini. Yang berikutnya adalah bab tadi, tindak pidana khusus. Yang 5 jenis tadi, tindak pidana tindak pidana terhadap kejahatan yang dulu dalam Undang-Undang Pengadilan HAM berat ya. Ada beberapa pasal, kemudian dalam Undang-Undang Tipikor, dalam Undang-Undang Terorisme, TPPU, dan narkotika. Hanya beberapa pasal yang diambil itu di bab tindak pidana khusus. Nama babnya itu bab tindak pidana khusus. Nah itu pembagiannya 3 macam. Ada beberapa perbedaan pola antara yang dulunya diambil dari KUHP dengan yang pidana khusus. Itu aja sebetulnya perbedaannya. Yang lain-lain Maksudnya sama. pola itu apa? Pola rumusan pidana. Rumusan yang ancaman berkaitan- pidana ya ancaman tadi ya, pidananya. misalnya kumulatif atau ancaman minimum khusus yang pada umumnya perumus KUHP menginginkan tidak ada minimum khusus dan tidak ada kumulatif. Itu pola yang pola bakunya itu alternatif, penjara atau denda, dan juga tidak ada minimum khusus. Minimum khusus itu yang ada di dalam Tipikor kan Ya, itu ya. nah itu hanya ada di bab tindak pidana khusus saja. Gitu. Baru ada. Kenapa itu tetap dipertahankan? Karena ada beberapa tindak pidana yang memang dengan berbagai pertimbangan tetap dipertahankan pola rumusan ancaman pidana itu. Gitu. Itu Pak Luhut yang berbeda. Dan kemudian yang lain adalah lex specialis derogat legi generali tetap dipertahankan. Maksudnya gini, kalau ada ketentuan mengenai pembantuan atau mengenai percobaan, permufakatan jahat, persiapan yang di KUHP itu ada ancamannya berbeda dengan yang di Undang-Undang Pidana Khusus, maka tetap berlaku yang di Undang-Undang Pidana Khusus. Menyampingkan yang umum. Menyampingkan yang umum itu. Ada di eksplisit disebutkan. Ada di pasalnya. Artinya memang itu doktrin umum kan, tapi juga ada secara Ada khusus secara ditulis khusus di sana. disebut. Ya.
juga lembaga penegak hukumnya. Misalnya, katakanlah ini kan hukum pidana umum ya, tapi ada ya bab pidana khusus internal tadi kan. Apakah KPK boleh menyidik pasal 603, 604 KUHP? Apakah kejaksaan boleh menyidik pasal 603, 604 KUHP? Boleh. Karena itu tindak pidana korupsi. Gitu misalnya. Oh, tetap boleh Tetap ya, boleh. tinggal pakai yang mana. Karena sudah tidak berlaku lagi dalam tindak pidana korupsi yang sudah diambil alih di sini kan, misalnya Iya. pasal 2, pasal 3 kan itu. Iya kan dulu ada kekhawatiran, wah itu kalau gitu mengebiri dong kewenangan dari KPK kalau kayak gitu. Enggak, karena KPK tetap boleh menyidik. Kan Menyidik dengan menggunakan pasal Iya. ini sebagai substansi ya atau kan seolah-olah materi. kalau diambil ke dalam KUHP menjadi pidana umum, menjadi nggak boleh menyidik KPK kan. Padahal boleh karena dia menjadi pidana khusus internal. Karena ya namanya juga korupsi kan, itu Iya. tindak pidana korupsi. Karena di dalam undang-undangnya kan disebut dia mengusut tindak pidana korupsi. Ini juga korupsi, jadi boleh dong kan gitu. Boleh. Jadi tiga-tiganya instansi aparat penegak hukum boleh ya. Jadi sini disebut lembaga-lembaga yang berwenang menangani tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pidana Khusus tetap berwenang menangani tindak pidana khusus yang ada di sini gitu. Itu intinya ya. Iya. Buku kedua ini yang tidak lagi membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yang dianut lama. Itu kenapa dihapus? Yang mana? Pelanggaran dengan kejahatan itu. Ah iya, Ini betul. common sense saja. Betul. Tadi saya lupa menyampaikan. Jadi kenapa menjadi hanya 2 buku? Karena buku 2 dan buku 3 disatukan. Kejahatan dan pelanggaran tidak ada lagi pembedaannya. Semuanya disebut tindak pidana. Kenapa tidak dibedakan lagi kejahatan pelanggaran? Sebab dalam perdebatan atau pergulatan teoritis dalam hukum pidana, pembedaan kejahatan pelanggaran makin lama makin tidak jelas. Karena dulunya kejahatan itu malah per se, jahat dari sananya, sedangkan pelanggaran itu malah prohibita, dianggap jahat setelah ada diatur, lama-lama makin gak jelas. Tapi sebenarnya ada hubungannya dengan cara mengadili. Jadi hukum Iya. acara jadinya. Kalau pelanggaran bisa itu dengan kalau bahasa Inggris summary kan itu ya, yang singkat kan gitu ya. Iya. Kan di dalam hukum acara pidana kita itu kan ada juga dengan singkat, ada dengan cepat kan itu kan. Iya. Jadi kalau misalnya pelanggaran lalu lintas itu dimasuk dengan cepat. Iya. Tapi kalau pembuktiannya sederhana hanya mukul kan begitu ya, boleh singkat kan gitu kan. Makanya dibedakan kan gitu. Nantinya yang dulunya pelanggaran tetap masih bisa dibedakan. Dengan cara apa? Dengan cara begini. Yang dulunya pelanggaran di dalam KUHP baru itu terlihat dari ancaman pidananya, yaitu denda kategori 1 atau 2. Oh, ya artinya semata-mata denda Kategori dan 1 atau 2. kategorisasinya yang 1 Iya. atau 2 ya. Jadi tetap ada kan Tetap bisa itu. kelihatan. Jadi soal sistematika aja Soal barangkali sistematika. ya. Tapi tetap di situ bahwa pelanggaran itu yang lebih ringan. Betul. Jadi Tindak tindak pidana pidana yang lebih karena diprohibita. Iya. Kalau ini dari sononya memang penjahat kan gitu ya, artinya perbuatannya Betul. dianggap jahat. Oh itu ya, sehingga itu dihilangkan ya. Tadi saya kan mengatakan bahwa yang saya ketahui memang ada hubungannya lanjutannya dengan cara untuk mengadili kan begitu. Tetap juga bisa dibedakan itu kan tadi ya. Nah, tentang cara mengadili ini, tadi kan memang dalam KUHP yang sekarang kan disebut ada 3 kan, itu biasa, singkat, dan cepat. Itu kan ada 3. Jadi semua yang pelanggaran itu cepat. Ya. Semua itu pasti dengan cepat. Karena umumnya ancamannya adalah denda. Dan itu sudah diatur. Tadi sudah menjelaskan sebenarnya 3 kategori untuk cara melihat buku 2 ini. Kan yang pertama adalah rekodifikasi, yaitu dari pasal berapa sampai pasal berapa tadi memang diambil alih ya dari KUHP lama, tapi tentu dengan penyesuaian ada tambahan 1-2 entah dari mana kan itu kan. Baru yang kedua tadi living law kan gitu ya, hukum. Dan yang ketiga itu pidana khusus internal. Itu sebenarnya intinya ya.
tadi Prof. Santoso Topo menyebutkan klaster kan gitu, kategori-kategorinya. Saya mau tambahkan Pak Luhut, saya lupa. Jadi tadi kan KUHP baru ini juga dia mengatur juga, meredesain hukum pidana Indonesia. Maksudnya apa? Di luar KUHP kan ada undang-undang pidana khusus. Misalnya tipikor, terorisme, pendanaan terorisme, TPPU, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Juga ada ratusan undang-undang sektoral yang bermuatan pidana. Perbankan, asuransi, pasar modal, dan sebagainya. Ratusan. Ini pengaturannya sangat beragam. Jadi KUHP itu ada ketentuan, seingat saya 216, pasal 216 mengatakan bahwa KUHP baru nih. Pasal 216 mengatakan sebelum berlakunya KUHP maka semua peraturan perundang-undangan di luar KUHP akan disesuaikan dengan KUHP. Gitu. Jadi itu diaturnya dengan undang-undang. Akan disesuaikan. Ya, jadi maksudnya dirubah undang-undang itu. Jadi harus ada undang-undang maksudnya. Harus ada undang-undang yang menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan di luar KUHP dengan KUHP. Kalau nggak salah ada undang-undang penyesuaian pidana itu. Baru rancangannya. Rancangan ya? Rancangan itu rancangan sudah ya? Jadi rancangannya. Oh, dalam rangka itu, merespon itu. Itu akan segera disahkan. Artinya itu RUU penyesuaian pidana itu adalah dalam rangka disparitas nih kan sekarang nih. Ada perbedaan dengan pengaturan, dengan pola, dengan desain yang sudah dibuat oleh KUHP. Dan artinya akan juga diundangkan juga sebelum bersamaan dengan ini kan karena ada konektivitasnya. Betul. Banyak ya. Jadi nanti ada KUHP nasional, ada KUHP dan ada undang-undang penyesuaian. Yang itu nanti berarti seluruh perda disesuaikan, seluruh undang-undang pidana khusus disesuaikan dan seluruh undang-undang sektoral disesuaikan. Jadi perubahan besar ya. Dan mendasar ya. Dan besar dan mendasar dan banyak sekali. Banyak sekali. Dan salah satu ikutannya adalah semua harus belajar lagi. Itu Pak. Oleh karena itu memang bukunya Prof. Topo ini jadi penting ya. Jadi penting. Nah kebetulan RUU KUHP itu baru disahkan DPR ini sebagai pertanyaan saya yang terakhir ya. Karena ada hubungannya karena itu harus tandem kan gitu ya. Komisi 3 atau DPR udah DPR karena udah paripurna ya. Setuju untuk disahkan presiden. Dan kalau dalam undang-undang 30 hari kan ada kesempatan presiden untuk mensahkan. Ya, bisa juga tidak mensahkan walaupun udah diatur ya disahkan atau tidak otomatis setelah lewatnya 30. Dikasih nomor, diumumkan lewat lembaran negara. Nah, apa yang Prof. Topo lihat mengenai KUHP ini dan dalam konteks dengan KUHP yang kita bicarakan ini? Karena saya sebagai advokat dan ketua umum Peradi agak kecewa. Kecewa kenapa? Pertama, kita sampaikan DIM itu ratusan. Kita menyebutnya DIM mengikuti cara berpikir mereka. Baik yang substansial, redaksional, ya apalagi kan gitu ya kita juga. Di DPR hanya 2-3 hari setelah selesai dari pemerintah, kan dari pemerintah ini kan, itu sudah langsung katanya dibahas bagaimana. Ratusan dan di tempat juga ada ya. Antara lain kekecewaan. Tapi ada yang kedua yang menurut saya ada kesalahan fatal ya. Itu bab yang menggabungkan di satu sisi kita berterima kasih ada bab tentang advokat dan bantuan hukum. Saya katakan ini salah. Karena ini dua hal yang berbeda. Karena bantuan hukum itu adalah kewajiban negara untuk menolong orang miskin yang tidak punya akses untuk keadilan, akses to justice. Jadi dana dan memang udah diterjemahkan dengan undang-undang bantuan hukum. Kita udah tulisin, kita udah sampaikan. Advokat wajib memberi bantuan hukum. Jadi artinya beban negara diserahkan, dialihkan kepada advokat yang warga negara kan. Kita kan warga negara. Kok beban negara kita yang ngangkat, gimana ceritanya? Yang cocok adalah itu dipisahkan di bab tersangka dan terdakwa. Itu pun bab yang khusus, subkhusus, yang miskin kan gitu. Kalau kaya kan jasa hukum kan begitu.
bagaimana? Itu pertanyaan spesifiknya, tapi secara umum bagaimana lihat tentang KUHP ini? Ya, Pak Luhut, kalau yang tadi kayaknya Pak Luhut yang otoritatif menjawab ya. Karena isunya banyak ya. Betul. KUHP ini isunya banyak. Betul. Saya juga dengar dari teman-teman aktivis, NGO, dan juga akademisi mengenai banyaklah poin-poin menyorot KUHP ini. Saya juga ada diskusi podcast dengan Pak Wamen ya, Prof. Edi Hiari. Juga ada podcast juga dengan teman-teman NGO, jadi dari dua sisi ya. Tapi yang concern saya antara lain soal kaitan antara KUHP nasional dengan RUU KUHP. Saya sering mengatakan bahwa KUHP nasional ini tidak bisa jalan dengan KUHP lama. Sebab banyak perubahan-perubahan baik yang menyangkut tindak pidana, menyangkut pertanggungjawaban pidana, menyangkut pemidanaan pidana dan tindakan, menyangkut gugurnya kewenangan menuntut maupun menjalankan pidana, dan lain sebagainya yang tidak bisa jalan dengan KUHP lama. Jadi harus ada KUHP baru yang merespon atau mengatur atau menjalankan berbagai ketentuan tadi gitu. Dan kalau KUHP baru sudah merespon berbagai pasal tadi atau menjalankan pasal tadi, ya syukur gitu bisa berjalan. Concern saya itu aja sih Pak Luhut, karena yang lain-lain Jadi memang ya harus diundangkan ya, terlepas dari saya Kekurangan-kekurangan, kecewa, ya. Peradi kecewa dan banyak juga yang kecewa karena KUHP sudah diundangkan dan harus berlaku jalan, atau sudah harus berlaku dari Januari. Kalau nggak ada nggak kompatibel kan begitu ya. Kan di situ- katanya DPR kalau masih ada kekurangan atau kekecewaan bisa di judicial review katanya. Memang itu normatifnya, Normatif. jalan hukumnya kan begitu. Saya hari ini juga saya katakan secara publik ya memang nggak ada jalan lain kan. Sebab kalau nanti legislative review susah kan itu karena politis dan lama. Baik, tapi karena banyak isunya, nah khusus nanti mengenai KUHP ini memang perlu juga nanti akan dibicarakan. Tapi khusus mengenai KUHP ini, ya KUHP yang baru ini sudah siap berlaku khususnya setelah disetujuinya KUHP ini, walaupun belum ada nomornya karena itu soal waktu saja ya. Jadi komplitlah hukum pidana kita baik material dan hukum formil. Tapi nanti dalam RBA Talk ini perlu juga membicarakan nanti lebih dalam, kami akan membicarakan lebih dalam RUU KUHP ini karena memang langsung juga berkaitan dengan profesi advokat kan itu ya, yang di dalamnya. Demikian pembahasan kita yang berkaitan dengan undang-undang yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai tanggal 2 Januari 2026. Dan ini baru, maka lulusan sarjana hukum ya, termasuk juga yang masih mahasiswa Fakultas Hukum sekarang ya, masih diajarkan itu masih KUHP lama, harus belajar lagi ya. Dan bersyukur karena Prof Topo ya sudah menyediakan ya anotasi KUHP nasional ya. Ada asas-asas ya, ada juga pengantarnya sebagai referensi nanti untuk membahasnya. Demikian pembicaraan kita dalam RBA Talk pada kesempatan ini. Kita akan kembali lagi dengan topik-topik yang lebih menarik, tapi secara khusus nanti tentang KUHP kalau sudah diundangkan, artinya diberi nomor oleh Presiden dan diumumkan lembaran negara untuk pembelajaran, karena memang itu juga harus dipelajari karena banyak juga hal-hal baru sama hanya dengan KUHP yang baru yang sekarang ini. Demikian pembicaraan kita pada kesempatan ini, kembali lagi nanti dengan topik-topik yang lebih menarik. Terima kasih.